Bang, menanggapi kabar kemarin seperti istilahnya menganggap itu hal yang sangat apa ya, sangat tendensius. Kenapa? Karena kan udah beberapa kali saya bilang, saya ini sedang menjalankan puasa saya. Dalam lingkup surat puasa itu ditulis, salah satunya saya mempunyai hak untuk menjawab dan membuat video balasan atau menjawab pertanyaan dari pers di media sosial maupun televisi. Itu udah jelas gitu dalam surat puasa. Artinya ketika saya membahas apapun di dalam ranah puasa saya untuk mengemukakan pendapat saya, itu tidak ada alasan lagi orang lain untuk ikut campur di situ. Makanya ketika dia laporkan saya dengan pasal 14 Undang-Undang ITE, nah ini kena, ini bakal saya lapor balik. Gitu. Saya udah persiapan laporan balik pasal 220. Kenapa? Karena sedang terlalu ngada-ngada. Dan pengacaranya ini juga nggak baca dulu berkasnya, gitu kan, pasal-pasalnya nggak dibaca dulu. Apakah masuk atau enggak, apakah ini masuk dalam lingkup dari aduan absolut atau aduan alternatif atau relatif. Kan nggak begitu. Melaporkan orang itu harus dilihat dari aspek legalnya gitu. Jadi apakah dia punya legal standing gitu, untuk melaporkan saya. Konteksnya apa? Kalau bicara masalah hoax yang saya ceritakan, kata mereka itu hoax ya. Itu kan saya menjawab pertanyaan dari media tentang tanggapan saya terkait beredar ya video yang dibuat oleh Marcel Radifal ya, yang mengatakan bahwa orang yang melihat ini syahadatnya batal atau keluar dari Islam. Ini kan sama dengan melecehkan ulama yang lain gitu. Sementara ulama-ulama yang lain menyatakan bahwa mereka beberapa saat pernah bertemu juga dengan ada bicara masalah jin ya bisa. Yeah. Dan lain-lain lah dari saya, bahwa itu nanti gue bisa menjelaskan. Ini sangat disesalkan sekali gitu. Dalam lingkup itu mereka ikut campur gitu. Lalu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Udah jelas di situ dijelaskan bahwa ketika kalian tidak berkenan dengan ya pemberitaan media tersebut, maka wajib mengajukan keberatan. Ada di pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang 40 tahun 1999. Dan di pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal yang diwawancara gitu. Makanya sekarang ini saya melihat ini rombongan si yang ini dia memakai alat bukti apa? Kalau alat buktinya tidak dari pers, nah ini saya menganalogikan ini mencuri data saya, data elektronik saya, dan ini bisa dilaporkan lagi gitu. Ini pasalnya bisa berlapis dan ini kasihan banget untuk kliennya. Dan saya akan lakukan itu kalau mereka masih masih bersekufu ya untuk ikut campur dalam hak-hak saya sebagai kuasa hukum. Karena di dalam pasal 5 ya ayat 4 itu sudah dijelaskan alat bukti yang tidak sah itu wajib disampingkan oleh hakim atau penegak hukum lainnya. Bagaimana alat bukti itu bisa sah sementara ini dalam lingkup hukum? Dan saya juga sebagai advokat itu dilindungi oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ada pasal 16 kalau nggak salah juga, atau pasal 19 ya lupa saya, tentang imun ya, tentang hak imun ketika seorang lawyer itu membela mati-matian kliennya. Bentuk pembelaannya berbagai macam cara, gitu loh, tergantung daripada situasi mental dari klien kita. Kalau klien kita ini mentalnya terserang, dihajar oleh orang, kita diam aja nggak bisa juga. Karena klien kami ini kan banyak curhat pada kami sebagai lawyer gitu loh. Bang gimana nih? Ya udah gue balas. Hantam lagi. Nah itu posisi hantam menghantam, menjawab pendapat atau segala itu pertanyaan itu dalam ranah kuasa. Lantas Acong Latif ini masuk dengan kliennya ini melaporkan saya dengan pasal 14 ini mau apa? Mau melaporkan apa? Udah gitu pasalnya pasal salah lagi menurut saya. Pasal yang keliru. Pasal 14 ini kan pasal untuk transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian kepada customer. Apakah saya melakukan transaksi elektronik? Tidak, kan pasal ini untuk semacam peristiwa hukum seperti Draken,
Doni Salmanan, nah itu baru bisa tuh melakukan kegiatan media sosial ya yang berkaitan dengan transaksi akhirnya merugikan orang banyak dan membuat gaduh. Nah itu baru bisa. Tapi kalau 14 ini diterapkan kepada saya, aduh terlalu riskan dan ini cari panggung, cari panggung. Gitu. Acong Latif kan ngerti ya kalau kita sedang menjalankan kuasa itu seperti apa. Gitu. Tapi saya sayangkan di sini keliru dia. Makanya dilaporkan sama dia, saya santai-santai aja. Saya ketawa aja, karena saya mau lapor balik. Hati-hati kalau saya lapor balik, laporan dimasuk, ingat. Saya kalau udah ngegas nggak mungkin ngerem. Itu aja, ini kode dari saya ya. Saya kalau udah ngegas nggak mungkin ngerem. Dan ingat ya, kalian pakai teori hukum, saya pakai politik hukum. Kamu tahu politik hukum? Saya senyum tapi menikam. Itu yang orang belum dapati selama ini. Kalau orang pakai teori hukum ya semua bisa teori hukum. Tapi kalau politik hukum, saya tersenyum bukan berarti saya takut. Ingat, saya polanya menyerang. Saya polanya menyerang dari dulu. Ingat itu. Karena saya ngikutin pola-pola politikus handal di Indonesia. Tersenyum tapi mematikan. Tapi laporannya sendiri kan diterima ya. Iya. Menariknya di situ. Mungkin apa yang mau abang lakukan dengan diterimanya hasil laporan mereka pada waktu itu? Ya ini kan begini, polisi kan sekarang ngeliat saya. Polisi ini kan nonton nih yang menerima laporan itu pasti polisi itu nonton. Dan di SPKT Polda Metro Jaya kan hampir semua teman saya juga. Karena saya selalu hidup di lingkungan itu kan gitu. Ya mungkin mereka nerima-nerima aja. Karena mungkin mereka khilaf ya dalam menentukan pasal kan gitu. Terima-terima saja, tapi jalannya kan enggak. Gitu. Mungkin gentarkan menghadapi mereka yang nanti bang, mereka laporan sudah diterima. Enggak, kan saya mau lapor balik. Jadi saya nggak bisa. Silakannya dibuktikan gitu. Saya laporkan 220317 atau 220242 atau nanti saya pakai lagi undang-undang ITE, bisa saja. Lihat aja nanti apa yang saya pakai. Gitu. Makanya saya bilang sangat disayangkan, kasihan ini wanita-wanita yang datang laporan. Mungkin dikasih advice oleh si Acong Latif, salah advice-nya, dipaksakan. Karena awalnya beritanya itu saya dengar katanya mau melaporkan terkait dugaan pelecehan agama kan gitu. Harusnya pelecehan agama kan 156A kalau nggak salah. Gitu. Tapi kok jadi belok ke undang-undang ITE ya masalah transaksi elektronik. Saya bilang ini aduh sangat keliru sekali, sangat keliru. Saya tidak menyayangkan, tidak melarang mau dampingi klien yang tidak berkenan dengan hukum, silakan saja. Kan saya sudah buka ruangnya. Saya sudah bilang siapapun yang masuk dalam ranah ini saya sikat. Tanpa terkecuali saya bilang siapapun yang masuk dalam ranah ini saya sikat. Jadi nggak ada urusan gitu bagi saya. Saya sudah bilang. Dan sikatnya itu ya pakai sikat yang bagus lah, yang sikat besi yang nanti kerasa dikit. Sikat WC terlalu lembut. Oke bang, begitu tahu abang dilaporkan, reaksi pertama apa? Nggak ada nih. Menyayangkan. Reaksi pertama saya ketawa. Gitu. Setelah saya tahu pasal 14 yang dipakai, bilang aduh bocah. Kenapa dia tidak tabayun dulu dengan saya si Acong Latif ini? Nah, akhirnya mempermalukan diri sendiri. Hah? Kenapa Acong Latif ini nggak datang ke saya dulu, bang? Bener nggak, abang? Hah? Melakukan penghinaan terhadap sahadat atau terhadap bener nggak? Beri kesempatan saya untuk menjawab itu. Lalu laporin gitu loh kalau saya ngeyel kan gitu. Kan di dalam beberapa video saya sudah bilang, saya sudah minta maaf jika saya ada tutur kata yang salah karena saya sedang bekerja. Itu berapa kali ada media itu saya meminta maaf kepada pemirsa netizen yang istilahnya yang pro ke saya, tapi netizen terkutuk yang sering gunjing saya tetap aja saya kata-katain. Enak aja saya orang gitu. Satu pisau yang lu berikan, gua akan berikan 5 pisau yang lebih tajam. Itu prinsip gue. Tapi kalau lu beri kebaikan sama gue akan menyamar jadi malaikat, lebih baik dari itu prinsip gue dari dulu. Artinya di sini apapun yang masuk dalam ranah ini siap-siap aja. Kan dilaporin 10 tahun, aduh
10 tahun tuh ngada-ngada. Apalagi si Acong Latif bilang, ya saya maunya sih nanti minimal 5 tahun lah penjara. Mukelo 5 tahun. Emangnya gue bocah. 5 tahun aja, hakim aja nggak berani ngomong 5 tahun aja. Lu pengacara ngomong 5 tahun. Bang, abang akan berencana melaporkan Acong Latif kan atau si kalau Acong Latifnya nih gini, kalau lawyer yang mengerti, si Acong Latif nggak bakal saya laporin, nanti ada surat kuasa. Nggak mungkin saya ngelaporin Acong Latif. Kalau saya jadi Acong Latif, andai kan alat bukti itu saya ambil dari media, yang saya laporin bukan si Firdaus, bukan si Firdaus yang bukan pengacara terkenal itu, bukan. Yang saya laporin akunnya, gitu loh. Karena akunnya itu yang menyebarkan video itu. Adapun seandainya saya yang melakukan itu, lakukannya di daerah mana, di wilayah mana? Di wilayah saya sedang melakukan perbincangan atau berbalas pendapat, pertanyaan gitu. Apakah di wilayah itu? Kalau wilayah itu nggak bisa. Selama saya masih dalam lingkup kuasa nggak bisa. Saya bilang tadi, langsung ke diri saya dilaporinnya. Hah? Lo dapat bukti dari mana? Jangan-jangan lo bukti sepotong-sepotong doang. Gue minta video utuhnya dong. Nah kalau gue minta video utuhnya dia bingung. Kan video utuhnya nggak ada. Video utuhnya kan lagi waktu gue live, ya kan? Sama bini gue setelah gue ditanya rasis, sama media rasis. Gimana pendapat abang tentang statementnya si Marcel? Ya gue jawab. Lalu nyampe rumah gue ditanya lagi bini gue. Ya gue live, gue jawab begitu sama lagi. Dan itu penjelasan gue panjang sampai gue minta maaf sama pemirsa yang pro ke gue. Lalu video itu dipotong sama Acong Latif atau sama media. Dipotong, kesana, dipotong, makin tajam, dicomot mata Acong Latif. Dijadiin bukti, kan lucu. Masa video boleh maling dipotong, boleh nyolong di Instagram gue misalnya, dibuat bukti, kan lucu. Sementara pendapat gue itu jelas, di situ gue berbicara selama 1 jam. 1 jam loh video itu, gue live. Dan 1 jam itu ada kesempatan gue untuk menjawab, meminta maaf kepada klien. Tapi Acong Latif diambil, coba. Tapi kalau gue bilang Acong Latif ini maling gimana? Setuju kalau pada? Hah? Orang yang mengambil gambar orang tanpa izin maling bukan? Nah, gue nggak pakai kacamata apa ya? Pakai bahasa diduga lagi lah. Kalau gue bahasa maling udah gimana? Kalau si Acong Latif maling masih kliennya. Hah? Gimana barang bukti yang dari hasil maling ini bisa dijadikan alat bukti? Udah jelas di pasal 5 dan ayat 4 itu disebutkan barang bukti yang tidak sah tidak boleh dibawa dalam persidangan undang-undang ITE. Pidana khusus nggak boleh. Yang tidak sah artinya nggak sah. Lo bikin sah dulu dong barang bukti itu atau alat bukti itu. Caranya gimana? Ya tanya dulu sama gue tabayun, gitu loh. Ketika gue ada niat jahat baru lo laporin. Kan gue mensreanya nggak ada, gue hanya menjawab. Kecuali gue berbicara dengan lugas, ya. Seperti si Marcel Radifa, disuruh minta maaf agar bicara tentang oknum aja. Tapi nggak mau, akhirnya bilang apa? Saya tekankan sekali lagi ya, dukun itu penipu dan cabul. Kan itu baru masuk gitu loh. Nah, kalau gue kan nggak boleh diwawancara, tanya jawab dan gak ada mensreanya di situ. Langsung dilaporin. Gus, menyikapi soal laporan yang dituduhkan pihak sana dengan pasal yang disangkakan terhadap Bang Firdaus, menanggapinya gimana Gus? Karena kan menyangkut soal keyakinan. Oke, makasih Mas. Jadi selama saya kenal dengan beliau ini, jadi tidak sekilas orang lihat di media gitu. Tapi secara pribadi bahkan memang beliau juga memang ada darah ilah yang hari ini. Oke. Memahami beliau kan memahami harus dipandang dari sudut filsafat. Dari sudut filsafat, ibarat memandang sebuah bangunan kan harus ada alasnya, apa dasarnya, ada tiangnya, ada gentengnya. Jadilah itu sebuah pemahaman gitu. Jadi memahami statement yang katanya ditujukan kepada beliau bahwa percaya rukun iman, bagian dukun itu bagian keimanan kan gitu. Begitu kan lintasnya. Itu kan beliau pengusaha menyuguhkan bahwa dukun itu praktisi gaib gitu. Makanya kan keimanan kan termasuk di dalamnya kegoiban sampai disejajarkan dengan sholat di dalam Quran kan gitu.
wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Maksud beliau ke situ, praktisinya dukun itu tentang memahami praktisi tentang kegaiban. Adapun makna dukun sudah kita sebarkan berkali-kali, kita harus alur sejarah dulu, jangan udah negatif ini tentang makna dukun. Sekali lagi kita ulang, tahun 1701 Masehi oleh ahli bahasa Inggris yaitu Thomas Bowley itu masih dikatakan dalam kamus Inggris Melayu dukun itu adalah pengobat dan saintis. Saintis Jadi Gus, dan diulang lagi Oke. Jadi waktu itu mah Oke. pendapat antum yang udah berulang-ulang. Jadi Oke. kalau saya mengumpamakan begini ya, maaf Pak saya. Ya. Jadi gini, pendapat saya gini. Kalau seandainya kalian bilang dukun itu musyrik, masuk dalam kategori musyrik dan syirik, harusnya disebutkan dong dukun yang mana. Dukun yang mana? Kalau dia bilang dukun santet, gue setuju. Sama. Gue juga nggak setuju. Gue benci Ya. sama dukun santet. Sangat benci gue dukun santet karena mencelakai orang. Misalnya kan begitu, ya. Tapi kalau ini jangan generalisir. Apa dan siapa dukun santet itu? Pada zaman Rasulullah SAW dilarang mendekatkan diri pada dukun santet. Pada santet. Itu kahin. Makanya gampang dalam pembahasan ini. Betul. Gue cuma nanya satu. Yang keluar dari mulut Rasulullah SAW itu kahin atau dukun? Kahin kan? Selesai, udah dukun clear. Gitu loh. Nah ini jadi problem, kadang-kadang bahasa itu, bahasa bangsa lain tidak mesti sama dengan bahasa kita. Ini kadang-kadang kan namanya bahasa kan juga ada penyempurnaan. Sebagaimana bahasa Indonesia ada penyempurnaan tiap zaman kan gitu. Jadi justru harusnya saudara Acong Latif, ini saran saya, itu kalau bisa malah lebih pas untuk melaporkan pesulap merah yang jelas-jelas memelintirkan pernyataan Imam Syafi'i gitu loh, yang katanya barang siapa bisa melihat jin keluar dari Islam, statement itu jelas sekali kata-kata itu. Justru harusnya konsen ke sana, bukan malah ke beliau yang itu bisa kita jabarkan secara hulu dan hilir, itu lebih jelas gitu loh. Lah bagaimana Sayyidina Khalid bin Walid ketika menebas jin di pohon Samurah, kalau kita memahami literatur keislaman, itu beliau melihat jin langsung. Apakah sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid itu juga keluar dari Islam? Waduh, parah kalau dilarikan ke sana. Begitu juga Abu Hurairah pernah juga menangkap jin waktu mencuri kurma, gitu loh. Apakah juga Abu Hurairah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sekian ribu itu juga keluar dari Islam? Kalau itu mah kejauhan deh. Saya udah pernah lihat jin. Nah, Enggak, itu aja. udah gitu aja. Apakah saya kurang keluar dari Islam? Nah, iya, enggak. Saya udah lihat kok. Iya, Mau disumpah apa? Mau sumpah apa? Nah. Saya lihat jin. Enggak, khawatirnya mereka rujukannya ke hadis kan begitu loh. Nah, iya, makanya mau disumpah apa? Ayo saya siap. Nah, Ayo itu. sumpah apa? Saya siap. Ini jadi masalah. Jadi jangan sampai menghilangkan norma-norma kegoliban tadi. Betul. Jadi maksud beliau tentang buku ya praktisi gaib, maksudnya begitu. Gitu aja kalau itu sementara gitu dulu atau Lagi. Oke. Biar panjang gitu. ya tadi. Jadi memaknai itu harus jelas ya, clear ya, mana dukun ya. Yang dikatakan kalau dukun santet kita juga anti gitu loh. Kalau dukun santet sih kita nggak mau, udah lah. Kita akan membantu orang masyarakat, Betul. apalagi dukun penggandaan uang. Bahkan beliau sendiri ibaratnya pengen jadi, ibaratnya ada lembaga namanya Kadif Propan, kalau di polisi umama ya, ibaratnya begitu. Ada semacam lembaga pemantau para paranormal gitu loh. Ibaratnya ini kita insya Allah mau bikin namanya polisinya paranormal gitu loh. Ya justru di sini kita di TPHDI pengen bikin seperti itu. Justru inilah namanya objektivitas kita, bahwa kalau ada yang oknum dukun, tak siapapun yang dituduh masyarakat, entah Samsudin atau siapa, atau yang kebablasan seperti mulutnya Marcel, sampai bias sampai ke amalan-amalan kami dari santri, dari mulai dukun segala macam, dukun pun juga santri juga banyak gitu loh. Itu justru menunjukkan objektivitas kita di sini. Kita mau bikin namanya TPHDI polisinya paranormal, polisinya dukun gitu loh. Gitu. Ini kok jadi bias kemana-mana gitu loh. Apa yang salah dengan makna dukun gitu? Oke. Jadi ya maksudnya tadi kembali ke kamus tadi, kamus Inggris Melayu, sampai terjadi peyorasi atau penghinaan pada makna dukun itu terjadi tahun 1900 Masehi. Ketika adanya politik etis Belanda, politik tanam paksa, pasca perang Diponegoro, ya, pokoknya kalau nggak sekolah berbau barat, termasuk di dalamnya pondok pesantren itu dianggap kuno. Di literatur santri itu kami dulu, ya memang mengajari ilmu pertabipan,
Kalau orang bilang, kalau saya dari komunitas Jawa, kalau seorang kiai atau apa yang dibilang kiai dukun juga fan-fan aja, banyak itu kayak gitu, bahasa umum di masyarakat itu tidak menjadi pokok, bahasa rakyat, bahasa umum gitu loh. Itu gak ada masalah. Setelah 1900 Masehi, ada sejak adanya politik etis, politik balas budi, adanya sekolah Eropa, langsunglah dikriminalisasi anak dukun dengan adanya ditandingkan antara dukun versus mantri. Nah, bersamaan dengan adanya waktu itu wabah pes di Malang, akhirnya menyebar ke seluruh Jawa. Sementara penjajah mendukung para mantri, tenaga medis, tapi oleh makna dukun yang oleh kamus Thomas Bowerly ini tahun 1901 yang dimaknai sebagai pengobat dan saintis ya, ilmuwan, ini akhirnya dikriminalisasi, diidentikan dengan orang yang nggak jauh dari agama segala macam. Kalau oknum silahkan, pasti setiap profesi ada oknum gitu loh. Ini kan enggak, kami juga sholat, kami juga tahu batalnya wudhu, muktilatul sholat, bahkan masuk TPHDI bagi yang Islam itu harus tahu namanya batal wudhu, rukun sholat, rukun wudhu, tahu tasawuf tingkat dasar segala macam. Nah ini kan enggak, seolah-olah kami ini kaum marginal atau apa, padahal saintis gitu loh. Teman dengan Dewan Fatwa MUI Pusat ya mengurai sejarah ini, beliau juga nggak bisa apa-apa gitu, saudara alternatif seperti itu. Jadi gitu ya udah, itu omongannya gitu aja. Apa yang salah? Cukup ya. Apa lagi? Hah? Apa sih? Kayak kemarin yang laporin gue siapa sih? Yang cewek-cewek itu yang di bawah otomatis namanya siapa? Ini kapasitasnya apa sih laporin gue? Oh iya, ada tambahan. Oh ya, ada tambahan untuk Gus Miftah kan gitu. Katanya kalau Oke. Jadi ada tanggapan kami tentang Gus Miftah, tentang kata ilmu kekebalan para bangsa, milih yang mana, anti miskin atau anti kekebalan kan gitu kan. Ini kan dua pilihan yang disandingkan, pilihan yang konyol gitu. Ya kalau bisa ya selamat, termasuk di dalamnya juga anti kekebalan, ikhtiar. Juga kalau bisa sejahtera ekonominya sebagaimana doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid sendiri mencontohi ada amal kekebalan ketika minum racun yang lebih dahsyat dari cyanida, yaitu yang ketika Ratu Persia waktu itu yang belum masuk Islam menantang untuk minum itu, tapi oleh Sayyidina Khalid bin Walid dengan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi walau fis sama'i wa huwa samiul alim, itu beliau alhamdulillah atas izin Allah tidak ada masalah. Kok ini disandingkan oleh beliau? Kedua, makna tentang pelarisan. Kalau emang pelarisan harusnya kaya sendiri. Oh bro, jangan begitu. Pahamilah makna ini, jangan pakai kacamata materialisme kalmat. Padahal Anda sendiri mengatakan seorang Gus, please jangan. Gitu loh. Para nabi juga, para wali juga yang didoakan banyak yang lebih kaya dari beliau. Apakah nanti para wali-wali itu juga dituduh demikian? Oh, ternyata yang mendoakan jauh lebih miskin daripada, atau ekonomi jauh lebih rendah daripada yang didoakan. Tidak bisa seperti itu. Ingat cerita Nabi Musa, ketika ada sepasang suami istri minta doa untuk bagaimana dibikin kaya oleh Allah lantaran doanya Nabi Musa, akhirnya dikayakan oleh Allah lantaran doa Nabi Musa, akhirnya dikabulkan walaupun dikasih jatah cuma 1 tahun kekayaannya. Tapi oleh ikhtiar kasatnya dari suami istri ini, akhirnya 1 tahun itu beliau juga memberi sedekah anak yatim, fakir miskin segala macam. Akhirnya takdir itu dirubah oleh Allah. Akhirnya kekayaan itu tidak jadi 1 tahun jatahnya, akhirnya malah selamanya. Apakah juga Gus Miftah tidak memahami literasi ini gitu? Ini kan juga sangat menuduh kami ini. Padahal dukun yang kami katakan di siaran Mas Atta adalah dukun yang tidak melanggar syariat. Sekali lagi, gitu loh. Memahami dukun. Bahkan salah satu cicit Sunan Bonang itu adalah Jaka Umbaran, penyebar Islam di desa Dukun. Nama Jaka Umbaran cicit Sunan Bonang ini identik dengan desa Dukun di Gresik. Please memahami dukun jangan terlalu sempit. Ayo kita move on deh dari ini semua. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa menjadi edukasi dari hulu ke hilir, bukan edukasi sepotong-sepotong. Ini mungkin seperti itu.
Jadi ini ada lagi pesen ya, saya sudah diskusi sama pelapor, kita sudah rapat semuanya ya, karena kita ini umat muslim ya, kita harus mencontoh jejak Rasulullah SAW. Jadi ada kesempatan bagi orang-orang yang sudah kami laporkan. Kesempatannya apa? Kesempatannya nggak mahal dan nggak susah. Cukup konvensi pers bersama saya, minta maaf atas kesalahannya dalam penyebutan, itu aja. Kalau ada kesalahan dalam penyebutan, dia merasa benar-benar keliru, ya udah minta maaf bersama saya. Kita damai, kita tutup masalah ini hanya dengan minta maaf. Nah itu aja. Akui kesalahan, udah kita tutup, saya cabut laporan. Ini hasil diskusi kita kemarin rapat. Karena kita umat muslim ini nggak boleh menyimpan dendam yang terlalu dalam. Ya, permohonan kita dari para dukun, udah kalau memang mau menyelesaikan masalah ini, siapapun yang kita laporkan dari belasan laporan, ayo hubungi saya sebagai lawyer. Kita duduk bareng. Kami minta bahasa maaf saja, khususnya untuk Marcel Randival ya, ini pesan ini, meminta maaf. Dan kami juga akan meminta maaf jika kami ada kekeliruan. Gitu. Karena lama-lama saya ini viral banget ini. Saya kalau terus-terus begini 4 bulan lagi saya bisa jadi artis terkenal. Jadi saya udah tutup dah. Jangan sampai saya jadi artis terkenal. Jadi saya udah rapat tadi malam semuanya dengan klien saya. Hanya itu permintaan dari klien saya dengan kita. Permohonan maaf. Jika maaf saja sudah berat, kita tempur, kita perang. Lah, walau.